Langsung saja, selamat siang Pak Somakim, Bu Weni, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi kami tentang pendidikan sebagai pelestarian nilai dan perubahan sosial yang beranggotakan Anissa kedua Dina Herlina, Dini Lavenia, Miranda Indah Pratiwi, Ria Fitria, dan saya sendiri. Baiklah, langsung saja. Next. Next, yaitu Bapak Pendidikan Nasional. Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya di sini menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Next. Nah, adapun fungsi dari pendidikan yaitu memanusiakan manusia agar menjadi manusia yang benar sesuai dengan norma yang menjadi landasannya. Selanjutnya materi. Baiklah, terima kasih Miranda. Selanjutnya pendidikan sebagai pelestarian nilai yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi apa itu nilai? Nilai merupakan prinsip-prinsip sosial, tujuan-tujuan atau standar yang dipakai dan diterima individu, kelas, kelompok, hingga masyarakat. Jadi di sini nilai berkaitan dengan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nilai merupakan perwujudan dari hal-hal yang baik menurut manusia. Jadi nilai ini erat kaitannya dengan kebaikan. Walaupun nilai dan kebaikan itu tidak sama, karena pasti ada sesuatu yang baik tak selalu bernilai tinggi bagi seorang atau sebaliknya. Hal-hal yang baik itu diantaranya nilai-nilai moral, etika dan budi pekerti, hati nurani, rasa ketakwaan, dan lain-lain. Hal-hal yang dikatakan nilai itu harus ditanamkan kepada generasi muda dalam proses pendidikan. Next, Lisa. Ya, jadi kaitan pendidikan dengan pelestarian nilai yaitu pendidikan berperan besar. Jadi maksudnya pendidikan itu sebagai kata kunci untuk menanamkan nilai-nilai kepada generasi muda, untuk melestarikan, memurnikan, dan mengidealkan kebiasaan masyarakat yang ada. Jadi simpelnya itu pendidikan itu sebagai upaya untuk memanusiakan manusia. Dan pendidikan juga diharapkan guna terciptanya generasi muda yang dapat memurnikan, melestarikan, dan mengidealkan kebiasaan-kebiasaan di dalam suatu kelompok masyarakat. Ya, jadi selanjutnya materi ketiga yaitu pengertian perubahan sosial yang akan disampaikan oleh Dini. Baiklah, selanjutnya adalah pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur serta fungsi dalam sistem sosial, termasuk aspek kebudayaan seperti norma, tradisi, sikap, kepercayaan, dan tingkah laku dalam masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai yang sudah ada sejak dulu. Next. Peran pendidikan dalam perubahan sosial yaitu memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia, terutama membuka pikiran dan membiasakan berpola pikir yang ilmiah, rasional, dan objektif. Next. Penyebab atau faktor perubahan sosial ada dua, yaitu dari internal. Dari internal yaitu satu, perubahan penduduk,
2. Penemuan-penemuan baru. 3. Pemberontakan atau revolusi dalam tubuh masyarakat. Kemudian faktor dari eksternalnya. 1. Faktor alam yang ada di sekitar masyarakat berubah. 2. Peperangan. Dan ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Next. Baiklah, selanjutnya materi paradigma pendidikan yang akan disampaikan oleh Dina. Halo Dina. Ya, cari screen Risa masih putar-putar saya soalnya materi. Apakah udah terlihat Dina? Paradigma pendidikan. Paradigma merupakan sebuah acuan yang dibuat dari makna filosofis suatu bangsa atau kearifan lokal suatu bangsa maupun referensi ideologi yang berasal dari doktrin agama untuk dijadikan visi hidup yang lebih baik. Lahir dari bangsa dan ideologis atau agama yang dijadikan sebagai visi kehidupan organisasi keseharian bangsa Indonesia, yaitu ideologi kita dikenal dengan Pancasila. Next. Sedangkan paradigma pendidikan adalah suatu cara memandang dan memahami pendidikan. Dari sudut pandang ini, kita mengamati dan memahami masalah-masalah pendidikan yang dihadapi dan cari cara untuk mengatasi permasalahan. Selanjutnya, paradigma pendidikan ini membangun masyarakat menjadi terdidik dan masyarakat yang cerdas. Pembelajaran Kayaknya koneksi Dina terputus. Halo Dina. Dina. Fokus pada pengembangan kemampuan intelektual dan berlangsung secara sosial dan kultural. Mendorong siswa agar membangun pemahaman dan pengetahuan sendiri dalam konteks sosial dan belajar dimulai dari pengetahuan awal dan perspektif budaya dan merupakan tuas belajar didesain agar menantang dan menarik untuk mencapai derajat berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, contoh masalah pendidikan. Misalnya, masalah pendidikan yang dihadapi yaitu peningkatan mutu pendidikan. Maka biasanya solusi yang diberikan yaitu dengan memberikan bantuan sarana pelatihan para guru, penambahan dan perbaikan alat-alat sekolah dan lainnya. Nah, masalah ini jarang dicermati dalam lembaga-lembaga pemerintahan maupun lembaga-lembaga masyarakat untuk mengatasi upaya peningkatan kegunaan pendidikan tersebut. Selanjutnya, ya baiklah, yaitu pengembangan nilai baru dalam paradigma pendidikan nasional ke depan yang akan dijelaskan oleh Risa. Baiklah, selanjutnya yaitu pengembangan nilai baru dalam paradigma pendidikan nasional ke depan. Pengembangan nilai dalam pendidikan memang sudah sejak lama dirumuskan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dikuatkan oleh keputusan politik menjadi landasan yuridis, serta disetujui bersama menjadi komitmen moral bangsa. Nilai-nilai pada pendidikan nasional untuk Indonesia ke depan ada dua, yaitu yang pertama itu nilai-nilai dasar dan yang kedua nilai-nilai aktual dalam perilaku.
Nilai-nilai dasar terbagi menjadi 4. Yang pertama, nilai dalam sumber legal. Sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, nilai-nilai menjadi keyakinan masyarakat serta berfungsi menjadi sumber legal. Nilai-nilai yang ditetapkan merupakan nilai-nilai ideal seperti Pancasila, dan juga nilai-nilai praktis seperti pengakuan hak warga negara untuk memperoleh suatu pendidikan, dan hak mendapatkan perlindungan bagi masyarakat yang terlantar. Yang kedua, nilai-nilai inti. Nilai inti bangsa Indonesia secara universal haruslah memiliki pandangan yang dilandasi dengan keyakinan dan menjadi dasar perbuatan untuk mengurangi sifat manusia yang mudah bergantung dengan manusia lain. Misalnya, seorang individu mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa campur tangan orang lain. Yang ketiga yaitu nilai-nilai inti yang ideal. Nilai yang merupakan nilai inti yang ideal untuk masa depan yaitu keunggulan. Contohnya, usaha untuk menjaga agar tetap sukses, motivasi untuk terus berprestasi, atau prestasi yang diperoleh dijadikan energi untuk meraih prestasi yang lebih tinggi lagi, sehingga dapat mencapai keunggulan. Yang keempat yaitu nilai-nilai instrumental. Untuk kepentingan pendidikan, kedudukan nilai instrumental ini sangat berguna dan dapat membina kepribadian individu dan satuan sosial untuk mendukung nilai inti dan nilai inti ideal. Yang kedua, nilai-nilai aktual dalam perilaku. Konsep dari nilai-nilai yang telah saya jabarkan tadi di atas diwujudkan pada perilaku agar individu dapat menjadi manusia yang memiliki kepribadian. Adapun nilai-nilai aktual dalam perilaku terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, perilaku terpuji. Sebagai bangsa yang telah dipersatukan sepanjang sejarah, setiap diri kita sebagai manusia telah mewarisi perilaku terpuji yang dapat dikembangkan, dimodifikasi, ataupun dikompilasi menjadi perilaku serta kepribadian yang unggul bangsa Indonesia. Contohnya sifat yang kerja keras yang dimiliki seseorang dapat memberikan sumbangan yang efektif dalam membangun keunggulan bangsa. Yang kedua ada kepribadian terpuji. Sebagai anak bangsa yang besar, kita tentunya telah mengenal karakteristik positif, dan karakteristik tersebut termasuk ke dalam jenis kepribadian terpuji. Contohnya, keberanian dan keteguhan sifat dan sikap seseorang dalam membela dan mempertahankan kehormatan diri merupakan kepribadian terpuji. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Risa. Itulah tadi pemaparan materi kami tentang pendidikan sebagai pelestarian nilai dan perubahan sosial. Jadi langsung saja kami buka sesi tanya-jawab. Di sini kami menampung 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, menyampaikan saran ataupun kritiknya. Bisa di kolom chat atau langsung ngomong. Baiklah, silakan kepada teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, ada ini pertanyaan dari Ki Agus M. Syahrur di kolom chat. Pertanyaannya itu konteksnya pendidikan sebagai pelestarian nilai dan perubahan sosial.
Pendidikan sebagai pelestarian nilai, nilai moral, etika, akhlak, budi pekerti, dan sebagainya. Pendidikan dilakukan sejak kecil sampai besar dan dampak dari perubahan sosial. Pertanyaannya, semakin tua seseorang maka pengalaman terbentuknya kepribadian dan nilai semakin banyak. Di mana untuk orang yang tidak mendapat nilai-nilai untuk sejak kecil dan pada saat besar mereka tidak memiliki nilai tersebut. Pertanyaannya, bagaimana kita memberikan pendidikan untuk orang-orang tersebut, atau misal seorang pemabuk berat dan sebagainya, atau hal-hal yang negatif yang sangat susah dibentuk lagi. Terima kasih Ki Agus M. Syarur atas pertanyaannya. Kami tampung dulu pertanyaannya. Silakan kepada teman-teman yang lain, apakah ada ingin yang ditanyakan? Ya, ada pertanyaan kedua dari Siti Nabila. Tadi kan kalian menjelaskan bahwa hal-hal yang baik itu diantaranya nilai-nilai moral, etika, dan budi pekerti, hati nurani, rasa ketakwaan, dan lain-lain. Hal-hal yang dikatakan nilai itu harus ditanamkan kepada generasi muda dalam proses pendidikan. Pertanyaannya, bagaimana cara menanamkan nilai yang dijelaskan tadi kepada generasi muda dalam proses pendidikan? Baik, Siti Nabila, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung dulu. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Juga izin jawab yang Iya, Dini, silakan. Jadi menurut kelompok kami, cara memberikan pendidikan untuk orang-orang yang pemabuk berat dan sebagainya yang negatif,
dapat dilakukan dengan seperti diberikan acara-acara yang dapat memberikan bahwa mabuk-mabukan atau yang hal lainnya itu tidak, atau mungkin dapat diberikan sosialisasi atau Halo Dini. Kayaknya sinyal Dini terputus. Juga mau izin menambahkan seperti yang dikatakan Dini. Jadi maksudnya kita memberikan pendidikan itu melalui bukan pendidikan normal, tetapi melalui masyarakat. Misalnya dengan adanya ceramah gitu di masjid-masjid. Jadi dengan adanya pemuka-pemuka agama yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan, tapi walaupun secara tidak langsung, belum tentu pelaku kriminal tersebut mau, tetapi dengan adanya orang di sekitar mereka, diharapkan lambat laun pelaku kriminal tersebut akan berubah. Begitu, terima kasih. Ya, Syahrul, bagaimana jawaban Dina dan Dini tadi? Apakah sudah jelas? Oke, makasih Syahrul. Tadi ada pertanyaan dari Nadia di kolom chat. Saya izin bertanya mengenai pada tuntutan desentralisasi pendidikan mengenai perubahan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Perubahan nilai seperti apa yang terjadi dari waktu ke waktu? Baiklah, terima kasih Nadia atas pertanyaannya, akan kami tampung. Baiklah, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Siti Nabilah. Bagaimana cara menanamkan nilai yang dijelaskan tadi kepada generasi muda dalam proses pendidikan? Nah, dalam proses pendidikan itu keterlibatan antara guru dan peserta didik kan. Nah, jadi guru di sini mengajarkan nilai-nilai kebaikan gunanya untuk menanamkan atau menumbuhkan kepada generasi muda itu tadi untuk melestarikan nilai-nilai tersebut. Jadi salah satu contohnya itu guru itu menanamkan jiwa disiplin kepada peserta didik, sepertinya datang tepat waktu, mengumpulkan PR tepat waktu, dan lain-lain. Yang kedua itu contohnya bagi guru sosiologi, pelajaran sosiologi tentunya, untuk memberikan materi-materi yang berkaitan tentang nilai-nilai, terus tentang norma-norma, agar siswa tersebut di dalam dirinya itu tertanam pelestarian nilai-nilai tersebut. Begitu Siti Nabila. Apakah sudah jelas? Halo Siti Nabila? Oh, ya. Baik, terima kasih. Oke. Apakah teman-teman ada yang ingin ditambahkan atau dikritik?
Halo? Iya Pak, ada satu pertanyaan lagi Pak, belum kejawab. Ya, silakan dijawab. Ada. Ya Pak, pertanyaan nomor 3 belum terjawab. Lagi didiskusikan Pak. Ya, silakan. Baiklah, izin menjawab untuk pertanyaan Nadia. Ya, silakan Mungkin Miranda. Mungkin di sini untuk mengenai perubahan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, perubahan nilai seperti apa yang terjadi dari waktu ke waktu. Mungkin di sini menurut kami perubahan mengenai kurikulum, karena kita tahu bahwa perubahan kurikulum di sini yang terjadi di Indonesia ini yaitu guna untuk memenuhi standar mutu yang baik pendidikan dari waktu ke waktu. Untuk perubahan kurikulum ini kan sudah kita tahu sejarahnya, yaitu dari sejak tahun Halo Miranda. Kayaknya sinyal Miranda terputus. Halo Miranda. Maaf teman-teman, tunggu sebentar ya. Mirandanya terkeluar. Ya, kalau tidak lagi nanti kita ini ya Pak kasih komentar sedikit ya supaya ini kuliah bisa ditutup. Ya Pak, baik Jadi Pak. perubahan sosial baru. Salah satu ini kegiatan kuliah daring ini ya. Nah, kuliah daring ini yang perlu diperhatikan apa menurut Anda? Coba kalau kuliah daring ini yang perlu diperhatikan. Kalau Anda kalau kuliah tatap muka kan pagi berangkat kampus ini mungkin nanti tidak perlu mandi juga bisa kan? Hah? Ada nggak mandi nih? Mandi Pak. Ya itu perbedaannya ya. Jadi perubahan sosial sekarang ini ya supaya tidak terjadi kayak kasus keluar masuk ini, apa yang harus diperhatikan?
untuk masuk kuliah daring ini? Perubahan nilai. Mana Yuke? Iya, Pak. Apa? Disiplin mungkin, Pak. Apa? Disiplin waktu masuk ke Zoom-nya, Pak. Ya, apa yang harus diperhatikan? Ya, kalau Anda kuliah tatap muka offline kan harus makan dulu, sarapan pagi, uang saku, mandi dulu, cantik-cantik dulu. Kalau Anda tidak cantik-cantik, kita juga tidak tahu sekarang kan. Nah, tapi yang perlu sekali diperhatikan apa? Jaringannya, Pak. Kuota baterai HP, Pak, sama jaringan. Jaringan internetnya. Internetnya, kotanya, itu yang perubahan. Ingat dulu kotanya cukup dah ya untuk kuliah 2 jam. Nah, itu kan hal yang baru kan, perubahan sosial baru. Kita tidak tahu ini perubahan sosial baru ini terkait dengan daring online ini kan dimulai dengan adanya Gojek ya online ya, taksi online dulu atau pandemik dulu? Iya, kita sebenarnya sudah dimulai oleh hal-hal yang berbau online. Itu sebenarnya perubahan sosial yang baru ya. Toko media, Shopee, jadi online toko-toko ini berakibat pada toko banyak bangkrut. Ya, ditambah pandemik. Nah, nama pandemik ini makin jadi. Ya, saya yakin tahun depan, sekarang semua sekolah-sekolah itu kan online ya, tidak tatap muka kan. Ya, jangan-jangan tahun depan ada sekolah yang memperlakukan 3 hari, 2 hari, 3-2. 2 online, 2 tatap muka. Tatap muka ini untuk memperbaiki karakter. Kita tidak tahu itu ya. Mungkin saja ada perguruan tinggi hanya kuliah 3 hari online, 2 hari, 3 hari tatap muka, tidak tahu perubahan nilai-nilai tersebut. Kita harus siap. Makanya di berita kemarin banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Diganti oleh intelektual buatan. Ya, jadi semua pekerjaan robot PNS juga banyak berkurang. Semua pekerjaan berdasarkan online. Itu yang perubahan sosial yang besar ya. Kita semua harus siap menghadapi itu. Nah, Anda ini kan bakal jadi sarjana 2 tahun lagi lah, setahun 2 tahun lagi ya. Siap-siap gitu kan. Nah, ini kan banyak perubahan. Apa yang terjadi? Mungkin guru tidak kurang dibutuhkan ya. Tidak tahu, mungkin guru nanti harus Anda optimal pengembangan ngajar online. YouTuber yang laku sekarang ini. Jangan Anda harus bisa mengembangkan YouTube yang bagus, yang menarik, yang banyak ditonton orang. Ya, jadi bisa apa ini kita mengajarkan berpikir ke depan. Kita tidak tahu 10 tahun akan datang apa jadi. Kita tidak tahu nanti kalau Palembang, Indralaya, Palomuli, Muara ini, Melahat, Lubuk Linggau, Bengkulu terhubung oleh tol. Nah, ini lebih seru lagi ya. Palembang, Jambi terhubung oleh tol. Ini luar biasa nanti. Perubahan-perubahan sosial nanti. Ya, jadi Anda tidak banyak bicara, mestinya perubahan sosial itu terkait dengan pandemik itu. Nah, kita di Indonesia ya harus patuh pada nilai-nilai norma Pancasila. Kalau tidak begitu bisa seperti kayak negara Taiwan itu, negara-negara yang ini yang tidak berpedoman pada Pancasila, bisa saja kawin sejenis diakui. Ya, di negara-negara luar negeri kan sudah diakui perkawinan sejenis. Nah, itu musibah besar ya kalau sampai perkawinan sejenis itu diakui. Bisa Indonesia Pancasila tetap kuat kokoh gitu ya. Itu peran Anda lah nanti ya. Kalau tidak
semua paham masuk, diterima, sehingga tidak semua nilai-nilai yang berlaku di dunia ini masuk di Indonesia. Nah, sekarang mungkin yang nilai kuliner ya, kuliner bisa diterima. Ya, Anda siap-siap nanti ke dunia maya nih ya, dunia apa itu, kecerdasan buatan ini ya, mengerikan. Nanti berapa banyak manusia yang nganggur. Kalau tidak kreatif ya nganggur. Kerjaannya semua online. Ya, ini sudah berapa bulan nih Pak, atau bosan di rumah ya. Jadwal kuliah penuh ini, nak keluar lagi. Aku tak tahu lagi Pak, tak tahu lagi nama Yuke itu yang mana itu. Nah dia itu yang mana, tak tahu. Tak bisa lihat senyum-senyum mahasiswa kan. Tak bisa lagi. Dan jangan tahun depan masih seperti ini lagi, juga tidak tahu. Ya bisa saja ya. Bisa saja kuliahnya 60% tatap muka, 40% online, diteruskan seperti ini. Ya, ini gedung-gedung itu jadi gedung hantu nanti ya. Kemarin pakai Indralaya, ya semuanya kosong, sepi sekali. Kantin semua tutup. Ini yang tinggal siapa? Hantu. Ya, mudah-mudahan nih tahun depan Januari sudah online lah ya, sudah tatap muka offline lah ya. Kalau begini terus, ya kita tidak tahu berinteraksi sosial. Ya kan, Anda diskusi via online, enggak? Siapa tugas ini bicaranya hanya diskusi, kamu gimana? Pakai ini, video call. Pakai WhatsApp, Pak. WhatsApp ya. Ini kan apa yang terjadi. Tadi mahasiswa minta rekomendasi. Ya karena tidak boleh ketemu, ya saya suruh kirim online saja. Ini saya tanda tangan ya online. Ini tidak pernah ketemu lagi. Ya, Bu Eni silakan. Saya Bu Eni. Baik, terima kasih Pak. Ya. Nah, baru sampai prodi nih Pak. apa sampai rumah? Sampai prodi. Masih di Indralaya ini Pak. Prodi. Iya Pak. Di Indralaya sekarang. Wah, iya, ngurus apa? Insentif itu ya? Sholat dulu Pak. Baru pulang. Sampai insentif. Banyak dapat insentifnya. Satu ya nih Pak. Alhamdulillah. Satu, ya. Menambahkan sedikit ya, tadi yang dijelaskan Pak Somakim juga dari yang dipresentasikan. Maka walaupun kita sekarang sedang berubah secara sosial, ekonomi juga kena dampaknya, tetap yang harus kamu yakini bahwa kamu bisa punya potensi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan sosial tersebut gitu. Tetap potensi kita digali dengan segala keterbatasan misalnya. Jadi tidak ada halangan. Pembelajaran pandemi ini semoga tidak menjadi halangan kita untuk memunculkan atau memaksimalkan potensi yang ada dalam diri. Itu yang paling penting yang harus diingat. Ya, harus siap dengan perubahan itu seperti kata Pak Somakim tadi. Itu aja Pak dari Weni Pak. Ini siapa Wen ke layar? Bu Iin Pak. Oh, Bu Iin, Bu Iin. Eli. Bu Eli. Mbak Eli sama Jerry. Kami Lagi kemarin di sana. Iya, Bapak ada ngajak-ngajak. Udah tahu Ucup yang ngajak. Ucup Hafisah, apa lagi? Bu Cecil. Jadi semua berkas kami bawa, itu Bu Yan kali itu kan. Yang sudah diterima yang mana? Iya, mereka tuh ambilnya dari SIPAP, Pak. Apa? Ambil datanya itu dari SIPAP. Dari SIPAP Unsri. Oh. Jadi memang diikatnya itu periode sampai 2020 sampai bulan 5. Makanya anak Kome alhamdulillah dapet. Iya. Ada nama Budi dulu. Ada Pak Budi Pak masuk. Ini diuruskan atas nama itu anggota jadi boleh. Anggota yang ngurusnya kan? Bisa. Anggotanya.
Jadi Budi Mulyana jadi ketua ya? Ketua ini, Nakum yang kedua. Yang kedua. Mantap lah. Iya, inovasi baru kan. Memang bagus lah ada inovasi apa di pembelajaran. Oke, sampai sini saja ya. Silakan ditutup Baik, kelompok tadi, Yoke. Kesimpulan. silakan. Itu sebelum saya tutup, saya akan membacakan sedikit kesimpulan. Kesimpulannya, Ya. pendidikan adalah sebagai proses rekayasa yang sejatinya merupakan instrumentasi budaya dalam melanjut kembangkan peradaban. Artinya, pendidikan selain berperan besar dalam mendorong perkembangan kemajuan iptek, juga tetap pada fungsi dasarnya sebagai penjaga dan pelestari nilai tujuan hidup manusia. Perubahan sosial yang terjadi didorong kemajuan kecerdasan dalam penemuan iptek telah mengantarkan perubahan spektakuler dalam cara hidup. Terjadinya perubahan tersebut yang berlangsung kemudian secara massal dapat diterima sebagai bagian dari kemajuan pendidikan. Untuk paradigma perkembangan nilai-nilai baru dalam dunia pendidikan nasional di masa depan, yaitu nilai-nilai dasar yang terdiri dari nilai dalam sumber legal, nilai-nilai inti yang ideal, dan nilai-nilai instrumental, serta nilai-nilai aktual dalam perilaku yang terdiri dari perilaku terpuji dan kepribadian terpuji. Baiklah, itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih kepada Pak Hakim, Bu Eni, dan teman-teman sekalian atas waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Apa lagi?